Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pemuda sederhana hanya ingin bermalam satu malam di sebuah hotel mewah. Tapi karena penampilannya yang lusuh, ia justru diusir secara kasar oleh pegawai hotel. Yang tidak mereka tahu, pemuda itu adalah anak satu-satunya dari pemilik jaringan hotel terbesar di Asia. Dan hanya dalam waktu 2 hari, hotel tempatnya diusir langsung dibeli oleh ayahnya. Yang lebih mengejutkan, pegawai yang mengusirnya pun akhirnya menangis saat tahu siapa dia sebenarnya. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Tonton sampai selesai ya, karena akhir ceritanya akan membuatmu terdiam dan berpikir ulang soal menilai orang dari tampilan luar. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, mengiringi seorang pemuda muda yang berjalan perlahan di sepanjang trotoar. Jaket hitam yang dikenakannya tampak lusuh, dan celana jeans biru yang dia pakai sudah basah kuyup oleh air hujan. Di atas kepalanya, hujan menciptakan titik-titik air yang semakin menambah kesan suram pada malam itu. Pemuda ini memegang sebuah tas ransel kecil di tangan kanan, sebuah tas yang sudah terlihat usang, dan sepertinya sangat berat untuk dibawa. Namun, wajahnya tetap terlihat tenang, tak terpengaruh oleh keadaan yang sedikit menyulitkan. Di depannya, ada sebuah hotel mewah yang bersinar dengan lampu-lampu neon, menghiasi lobi dan pintu depan dengan kesan yang begitu megah. Hotel itu adalah salah satu yang paling terkenal di kota, dikenal karena layanan bintang 5 yang mereka tawarkan. Setiap orang yang menginap di sana selalu datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian rapi, dan membawa semua yang bisa menunjukkan status mereka. Pemuda itu, dengan penampilan yang jauh dari mewah, menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Mereka menatapnya sekilas, seolah bertanya-tanya apa yang membuatnya berani masuk ke hotel ini. Pemuda itu melangkah dengan penuh percaya diri meskipun cuaca tidak bersahabat. Begitu dia sampai di pintu depan, dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah masuk. Aroma harum yang khas menyambutnya begitu ia melangkah ke dalam lobi hotel yang megah. Terdengar suara gemericik air dari kolam di dekat pintu masuk. Dia menatap sekeliling, tampak sedikit kebingungan dengan kemewahan yang mengelilinginya, namun tak ada rasa takut di wajahnya. Dia datang dengan tujuan yang jelas. Dia hanya ingin menginap satu malam. Begitu memasuki lobi, pemuda itu langsung dihampiri oleh seorang resepsionis yang terlihat cukup muda. Resepsionis itu menatap pemuda itu dari atas ke bawah dengan ekspresi yang sangat meremehkan. Ada sedikit senyum sinis yang terukir di bibirnya, dan tatapannya seperti ingin mengatakan, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pemuda itu tetap tenang. Dengan suara lembut, ia berkata, "Maaf, saya ingin menginap di sini malam ini. Saya hanya membutuhkan satu kamar." Namun, resepsionis itu hanya mengangkat alis, melirik pemuda itu dengan pandangan yang sangat tidak ramah. "Kamu yakin mau menginap di sini? Ini hotel bintang 5, tempat orang-orang seperti kamu tidak akan cocok tinggal," sindir resepsionis itu. Suara keras dan nada yang dingin membuat suasana di lobi semakin canggung. Pemuda itu hanya tersenyum tipis, meskipun jelas ada rasa sakit di dalam hatinya karena perlakuan yang tidak adil itu. "Saya bisa bayar," jawabnya pelan, berusaha menjaga sopan santun meskipun keadaan membuatnya mulai merasa tidak nyaman. Namun, resepsionis itu tetap dengan pendiriannya. "Maaf, kami tidak bisa menerima tamu seperti kamu. Mungkin ada hotel lain yang lebih cocok," katanya sambil melambaikan tangan seolah mengusirnya. Di belakang, beberapa tamu yang baru saja datang mulai melihat dan berbisik satu sama lain. Beberapa terlihat terkejut dengan perlakuan resepsionis itu terhadap pemuda yang tampaknya hanya datang untuk bermalam saja. Namun, tak ada yang berani mengintervensi. Pemuda itu, meskipun dipermalukan, tetap tidak menunjukkan rasa marah. Dia hanya menganggukkan kepala dengan tenang dan berkata, "Baiklah, terima kasih." Pemuda itu berjalan keluar dari hotel dengan langkah perlahan yang penuh makna. Langkah kakinya terasa berat, namun ia tetap berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan rasa kecewa yang mendalam. Hujan masih turun dengan derasnya, mengguyur tubuhnya yang sudah basah dari sebelumnya. Begitu keluar dari pintu hotel, ia menatap ke langit yang kelam,
dan sejenak merasa sendirian di tengah malam yang sepi. Ia membuka tas ransel kecilnya, mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungi seseorang. "Ayah, ini dia. Pelajaran yang ayah maksudkan," ucapnya dalam telepon, suaranya agak terseok, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Sang ayah di ujung sana terdengar tenang, seolah sudah menduga apa yang terjadi. "Kamu sudah melihatnya?" tanya ayahnya. "Iya, ayah. Aku ingin belajar dengan cara ini," jawab pemuda itu, meskipun hatinya terasa pedih. Sebelum menutup telepon, sang ayah memberi beberapa kata bijak. "Ingat, kamu tidak perlu menunjukkan siapa dirimu. Cukup lakukan apa yang benar dan biarkan dunia yang mengakui siapa kamu." Pemuda itu menatap layar ponselnya, merenung sejenak. Mungkin inilah yang dibutuhkan untuk benar-benar mengerti dunia ini. Kehidupan yang penuh tantangan dan pelajaran yang datang tak terduga. Keesokan harinya, suasana di hotel itu berubah drastis. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan pintu masuk hotel. Dari dalam mobil, seorang pria tua dengan jas hitam yang elegan keluar dengan pengawalnya. Semua orang yang ada di sekitar segera memperhatikan. Beberapa bahkan mengira ini adalah VIP yang akan datang. Namun, sang pria langsung menuju meja resepsionis tanpa basa-basi. "Saya ingin bertemu dengan pemilik hotel ini," katanya dengan suara yang penuh kewibawaan. Resepsionis yang sudah mendengar kabar bahwa ada seorang tamu dengan status tinggi, segera mengangkat telepon untuk memberitahu manajer. Manajer hotel segera datang dengan langkah terburu-buru, tetapi ia tampak kebingungan ketika melihat siapa yang datang. "Pemilik hotel sedang berada di luar negeri," ujar manajer dengan sedikit gugup. Namun, sang pria hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. "Kalau begitu, saya yang sekarang menjadi pemiliknya," kata pria itu, sambil menyerahkan dokumen yang sah. Tentu saja, suasana di hotel langsung berubah. Semua mata tertuju pada pria tua tersebut. Resepsionis yang tadi mengusir pemuda itu hanya bisa mematung. Ternyata, pria yang mereka anggap biasa itu adalah ayah dari pemuda yang diusir. Pria tersebut melangkah menuju ruang utama hotel dengan penuh percaya diri, sementara resepsionis dan para staf lainnya terdiam dalam kebingungannya. Pria tua itu tidak membuang waktu. Dengan cepat, ia mengumpulkan seluruh staf hotel di ruang konferensi. Beberapa di antaranya mulai khawatir, sementara resepsionis yang kemarin mengusir pemuda itu mulai merasa cemas. Pemuda yang kemarin diusir kini berdiri di hadapan mereka, mengenakan setelan jas rapi yang memancarkan aura berbeda. Tak ada lagi penampilan lusuh yang dulu mereka lihat. Hanya senyum tulus yang kini menghiasi wajahnya. "Aku ingin kalian semua tahu satu hal," pemuda itu memulai, suaranya tenang namun penuh makna. "Kita semua sama di mata Allah. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Hari ini, saya membeli hotel ini, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk membuat perubahan." Suasana di ruangan menjadi sunyi. Semua orang terdiam mendengar kata-kata yang penuh kebijaksanaan tersebut. Pemuda itu melihat ke arah resepsionis yang kemarin mengusirnya. "Saya tidak marah," katanya dengan lembut. "Kita semua bisa berubah, dan kalian diberikan kesempatan untuk melayani tamu dengan lebih baik." Resepsionis itu menundukkan kepala, tak mampu menahan air matanya yang mulai mengalir. Setelah pengumuman tersebut, suasana di hotel berubah drastis. Semua karyawan yang sebelumnya tidak mengenal pemuda itu, kini melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Pemuda itu bukan hanya tamu biasa, melainkan pemilik hotel ini. Tentu saja, hal ini sangat mengejutkan mereka. Di antara mereka, ada yang mulai merasa cemas, namun juga ada yang merasa terhormat bisa berada di bawah kepemimpinan pemuda tersebut. Seorang wanita muda yang bekerja sebagai manajer restoran di hotel itu, mendekat dengan langkah hati-hati. "Apakah Anda benar-benar akan mengambil alih seluruh hotel ini?" tanyanya dengan sedikit ragu. Pemuda itu tersenyum dan mengangguk. "Saya ingin agar tempat ini lebih ramah bagi semua orang, tak peduli siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Keberhasilan itu bukan hanya soal uang, tetapi soal bagaimana kita memperlakukan satu sama lain." Wanita itu terdiam, lalu mengangguk perlahan.
Kami akan bekerja sebaik mungkin untuk memastikan visi Anda tercapai, ujarnya dengan penuh semangat. Pemuda itu tersenyum lagi, merasa sedikit lebih tenang. Ternyata, meskipun mereka tidak tahu siapa dirinya sebelumnya, ada banyak orang yang terbuka terhadap perubahan yang ingin dia bawa. Sementara itu, resepsionis yang kemarin mengusirnya, sekarang berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang dipenuhi rasa malu. Dia tidak bisa membayangkan betapa besarnya kesalahan yang dia buat. Apakah dia bisa mendapatkan kesempatan kedua? Pemuda itu, dengan sikap bijak, menatapnya sejenak. Kesalahan adalah bagian dari hidup, katanya. Tapi kesempatan kedua selalu ada untuk mereka yang mau belajar. Hari-hari berikutnya di hotel tersebut berjalan dengan cepat. Pemuda itu memulai serangkaian perubahan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik hotel, tetapi juga pada budaya layanan pelanggan yang lebih inklusif dan ramah. Ia memimpin pertemuan dengan seluruh staf hotel, memberikan pengarahan tentang nilai-nilai dasar yang harus mereka tanamkan dalam pelayanan. Kita tidak hanya menjual kamar atau layanan, tetapi kita juga menjual penghargaan dan rasa saling menghormati, ujarnya dengan penuh keyakinan. Karyawan yang sebelumnya meragukan kehadirannya mulai melihat pemuda itu dengan mata yang berbeda. Mereka mulai menaruh hormat, tidak hanya karena statusnya sebagai pemilik, tetapi karena cara dia memimpin dengan hati. Para pekerja mulai merasa lebih dihargai, dan itu mulai tercermin dalam cara mereka melayani tamu. Di restoran hotel, manajer yang sebelumnya berbicara dengan ragu kini menjadi salah satu pendukung utama perubahan tersebut. Kami akan menciptakan menu baru yang lebih menyatukan berbagai jenis budaya, katanya. Pemuda itu menyetujuinya. Kita tidak hanya ingin jadi tempat orang kaya atau terkenal datang. Semua orang yang datang ke sini harus merasa diterima dan dihargai. Namun, proses perubahan itu tidak selalu mulus. Beberapa tamu yang datang dari kalangan atas mulai mempertanyakan kebijakan baru yang diterapkan. Mereka merasa sedikit terganggu dengan perubahan yang dianggap terlalu merakyat. Salah satunya adalah seorang wanita tua yang angkuh, yang sudah lama menginap di hotel itu. Ia mendekati pemuda tersebut dengan ekspresi yang keras. "Apa yang kalian lakukan? Hotel ini dulunya adalah tempat yang sangat eksklusif. Apa yang terjadi dengan semua standar itu?" tanyanya dengan nada tinggi. Pemuda itu menatap wanita itu dengan sabar. "Kami hanya ingin agar setiap orang merasa nyaman di sini. Baik itu orang kaya, orang biasa, atau bahkan orang yang baru memulai hidupnya. Semua orang berhak mendapatkan yang terbaik," jawabnya dengan suara tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan kekesalan. Meski perubahan demi perubahan berjalan, pemuda itu tidak pernah membayangkan ada rintangan sebesar yang akan dihadapinya. Salah satu masalah besar yang muncul adalah tantangan finansial. Ternyata, meskipun dia membeli hotel ini dengan niat yang baik, perawatan dan pembaruan yang dibutuhkan tidaklah murah. Dia mulai mencari cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa mengurangi kualitas layanan. Sambil berusaha mengatur anggaran, pemuda itu juga mulai memperkenalkan beberapa promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan yang bisa membantu finansial hotel. Namun, sebuah masalah besar muncul di luar dugaannya. Beberapa pengusaha lokal yang memiliki hotel serupa mulai merasa terancam dengan kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh pemuda itu. Mereka merasa bahwa pasar mereka akan tergerus jika hotel ini semakin berkembang. Seorang pengusaha bernama Pak Hamid, yang memiliki hotel besar lain di kota itu, mulai melancarkan tekanan kepada pemuda tersebut. "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Hotel ini tidak akan bertahan lama dengan model bisnis seperti ini," ujar Pak Hamid dalam pertemuan bisnis yang tegang. Pemuda itu menanggapi dengan tenang. "Kita akan lihat bersama. Yang saya yakini adalah bahwa ketika kita mengutamakan manusia, maka segalanya akan berjalan lebih baik." Di tengah semua tantangan yang dihadapinya, pemuda itu mendapat sebuah telepon dari ayahnya yang terdengar cemas. "Anakku, aku dengar kabar tentang tekanan yang kamu terima. Jangan biarkan hal itu menghalangimu untuk mencapai tujuanmu," kata sang ayah. Pemuda itu menghela napas panjang. Dia tahu bahwa ayahnya adalah orang yang sangat berpengalaman dalam bisnis, namun dia juga tahu bahwa dia harus belajar untuk berdiri sendiri.
Setelah telepon itu, pemuda itu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar. Dia mengundang para pesaingnya, termasuk Pak Hamid, untuk bertemu di hotelnya. Dengan wajah penuh keyakinan, dia berkata, "Saya ingin kita semua bekerja bersama, bukan saling menjatuhkan. Kota ini tidak bisa berkembang dengan baik jika kita terus berkompetisi secara tidak sehat. Mari kita pikirkan solusi bersama." Pak Hamid awalnya tampak terkejut, tapi setelah beberapa saat, ia mulai merasa ada sesuatu yang bisa diambil dari percakapan tersebut. "Baiklah," jawabnya, masih ragu. "Saya akan memberi kesempatan. Tapi saya ingin melihat bagaimana semuanya berjalan." Beberapa bulan setelah pertemuan itu, hotel yang dulu tampak penuh dengan ketidakpastian, kini berubah menjadi simbol kesuksesan yang lebih inklusif dan ramah. Tidak hanya para tamu biasa yang datang, tetapi hotel tersebut mulai menarik berbagai kalangan, dari yang kaya hingga yang kurang mampu. Mereka datang untuk merasakan perbedaan yang dibawa oleh pemuda tersebut. Para pesaing pun mulai mengakui bahwa model bisnis yang diterapkan di hotel ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih kuat antar komunitas. Pemuda itu memandang keluar jendela hotel, melihat kota yang perlahan berubah. Semua tantangan yang dia hadapi sekarang terasa seperti bagian dari perjalanan yang membawanya menuju kesuksesan. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan keberhasilan. "Aku sudah memilih jalanku," katanya dalam hati, "dan aku akan terus berjalan." Beberapa bulan setelah pemuda itu mengimplementasikan perubahan besar di hotelnya, dia mulai melihat hasil yang tidak terduga. Hotel yang dulunya hanya dihuni oleh tamu tertentu yang datang dari kalangan tertentu, kini menjadi tempat yang penuh dengan berbagai macam orang. Mereka datang dari seluruh lapisan masyarakat, dan hotel itu menawarkan pengalaman yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Suasana di lobi, restoran, bahkan kolam renang, semua berubah menjadi lebih hidup, lebih terbuka, dan lebih ramah. Pada suatu malam, seorang pengusaha besar yang dikenal dengan kekayaannya datang ke hotel tersebut untuk menginap. Pemuda itu menyambutnya dengan penuh sopan santun. "Selamat datang, Pak. Kami senang bisa melayani Anda malam ini," ucapnya dengan ramah. Pengusaha itu tampak terkejut. Biasanya, dia hanya dilayani dengan dingin dan formal. Namun kali ini, sambutannya terasa hangat dan manusiawi. "Kamu benar-benar membuat hotel ini berbeda," kata pengusaha tersebut dengan nada terkesan. "Saya merasa nyaman di sini, bukan hanya karena fasilitasnya, tetapi juga karena cara kalian menghargai setiap orang." Pujian itu membuat pemuda itu merasa lebih yakin akan langkahnya. "Kami memang ingin semua orang merasa dihargai di sini. Bukan hanya yang memiliki banyak uang, tapi juga setiap orang yang datang dengan tujuan yang baik," jawabnya dengan rendah hati. Namun, di balik keberhasilan itu, pemuda itu masih menghadapi tantangan besar. Keputusan-keputusan yang dia buat, meskipun membawa banyak keberhasilan, tetap menyisakan beberapa pihak yang tidak senang. Beberapa pesaing bisnis lainnya mulai berusaha menggoyahkan posisinya, mencoba mencari celah di kebijakan yang telah dia terapkan. Salah satunya adalah Pak Hamid, yang meskipun setuju untuk bekerja sama di awal, kini mulai merasa khawatir dengan meningkatnya jumlah pengunjung ke hotel pemuda tersebut. "Kamu terlalu cepat membuat perubahan besar, anak muda. Jangan sampai keberhasilan ini hanya sementara," kata Pak Hamid dalam sebuah pertemuan bisnis yang penuh ketegangan. Pemuda itu, meskipun merasakan sedikit tekanan, tetap tenang. "Keberhasilan tidak datang dalam semalam, Pak. Saya tahu bahwa kita semua harus terus belajar dan beradaptasi. Hotel ini bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang memberikan nilai lebih bagi semua yang datang ke sini." Perjuangan ini semakin berat ketika beberapa mantan staf lama yang merasa tersingkir mulai menyebar kabar buruk tentang manajemennya. Mereka merasa tersinggung dengan keputusan yang diambil pemuda itu untuk merombak total budaya kerja. Meskipun begitu, pemuda itu tetap teguh. Jika mereka tidak bisa menerima perubahan, maka mungkin ini bukan tempat yang tepat bagi mereka, ujarnya kepada manajer umum hotel. Suatu pagi yang cerah, pemuda itu duduk sendirian di taman belakang hotel,
menikmati secangkir kopi sambil menatap pemandangan kota. Semua tantangan yang telah dia hadapi selama beberapa bulan terakhir kini terasa seperti bagian dari perjalanan panjang yang penuh liku. Namun, dia tahu bahwa tantangan baru akan selalu datang, dan dia harus siap menghadapinya. Tiba-tiba, manajer restoran mendekat dengan wajah cemas. "Pak, ada masalah besar dengan pemasok bahan makanan. Mereka baru saja memberitahukan bahwa mereka tidak bisa lagi mengirimkan pasokan mereka ke sini," katanya dengan khawatir. Pemuda itu menatap manajer dengan tenang. "Jangan khawatir, kita akan cari solusi. Kita tidak bisa biarkan satu masalah menghentikan langkah kita," jawabnya. Kepala keuangan kemudian datang dengan laporan yang kurang menggembirakan. "Pak, jika kita tidak segera mencari dana tambahan, kita bisa kehabisan modal untuk menjalankan operasi," katanya dengan serius. Pemuda itu tidak panik, meskipun tekanan semakin besar. "Kita akan lakukan apa yang kita bisa. Ini semua bagian dari proses. Kita belajar dan berkembang." Tak lama setelah pertemuan tersebut, pemuda itu memutuskan untuk melakukan pendekatan baru yang melibatkan lebih banyak masyarakat lokal. Dia memutuskan untuk menggandeng beberapa pengusaha lokal, termasuk mereka yang sebelumnya sempat meragukannya. "Kita harus bekerja sama, bukan hanya demi keuntungan, tetapi demi kebersamaan dan kemajuan kota ini," ujarnya dalam sebuah pertemuan yang melibatkan berbagai pihak. Tantangan yang datang dari luar akhirnya diselesaikan dengan cara yang tidak terduga. Pemuda itu berhasil mendapatkan dana tambahan dari investor lokal yang percaya dengan visinya. "Kami percaya pada perubahan yang Anda bawa. Kami ingin ikut berkontribusi dalam perjalanan ini," kata seorang investor yang memutuskan untuk mendukung hotel tersebut. Dengan dana yang baru didapatkan, pemuda itu bisa melanjutkan proyek-proyek renovasi dan perbaikan yang sempat terhenti. "Kita akan tetap berinovasi, namun tanpa melupakan nilai dasar kita untuk melayani dengan penuh kasih dan rasa hormat," tegasnya dengan penuh semangat. Dengan dukungan yang terus mengalir dari masyarakat dan investor, hotel itu akhirnya mencapai puncak kesuksesan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Para tamu datang dengan berbagai latar belakang, dari yang kaya hingga yang kurang mampu. Mereka merasa diterima dan dihargai, sebuah pengalaman yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Pemuda itu tidak hanya berhasil membangun kembali hotel tersebut, tetapi juga mengubah cara pandang orang terhadap bisnis perhotelan. Pada suatu malam yang tenang, pemuda itu berdiri di balkon hotel, menatap keluar, memandang kota yang kini terasa lebih hidup dan penuh warna. "Ini baru permulaan," gumamnya dalam hati. "Aku percaya bahwa keberhasilan yang sejati adalah ketika kita bisa membuat perubahan nyata bagi orang lain." Hotel ini kini menjadi simbol kebersamaan dan perubahan. Pemuda itu tahu, tantangan akan selalu ada, tetapi dengan keyakinan dan tekad, dia bisa terus melangkah maju, membawa lebih banyak kebaikan untuk dunia. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan sejati tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kekayaan yang dimiliki, tetapi oleh seberapa banyak kita bisa memberi dampak positif kepada orang lain. Pemuda itu, dengan tekad dan keberanian untuk mengubah, menunjukkan bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Hotel yang semula hampir terpuruk kini menjadi simbol kebersamaan dan perubahan yang membawa kebahagiaan untuk semua orang, tanpa terkecuali. Terima kasih telah menyimak perjalanan inspiratif ini. Semoga cerita ini memberikan motivasi untuk terus berusaha dan percaya bahwa setiap langkah kecil membawa kita menuju perubahan besar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum. Semoga hari-hari kalian penuh berkah dan kebahagiaan.